Perkenalkan, nama saya Emilia Rianti Aprilianto, NPM 117040121, kelas 3E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Pengertian dari struktur modal itu sendiri yaitu perpaduan jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Adapun struktur modal yang ditargetkan yaitu bauran atau perpaduan dari utang, saham preferen, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Terdapat kebijakan mengenai struktur modal yaitu melibatkan trade-off antara resiko dan tingkat pengembalian atau return, di mana penambahan utang akan memperbesar resiko perusahaan, tetapi akan memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Sehingga resiko yang makin tinggi akibat besarnya utang cenderung akan menurunkan harga saham, tapi meningkatnya expected return diharapkan akan meningkatkan harga saham pula. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan biaya penggunaan keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Antara lain, ada beberapa teori struktur modal. Yang pertama yaitu ada teori pendekatan tradisional yang berpendapat bahwa akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimalkan biaya modal. Karenanya, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat dirubah dengan cara merubah struktur modal. Adapun teori yang kedua yaitu teori pendekatan Modigliani-Miller atau disingkat dengan teori MM, yang dimana mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka, yang dimana teori pendekatan MM ini dibagi menjadi dua, yaitu ada teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan pajak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori MM tanpa pajak. Teori MM tanpa pajak ini dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka nilai perusahaan tidak tergantung pada leverage finansial atau menggunakan utang atau tidaknya. Tingkat keuntungan dari risiko usaha atau keputusan investasi yang akan mempengaruhi nilai perusahaan, maka penggunaan utang tidak akan merubah WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Tetapi semakin besar penggunaan utang, maka semakin besar juga resiko hingga biaya modal saham bertambah. Jadi penggunaan utang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya utang yang lebih kecil. Tadi ditutup dengan naiknya biaya modal. Perhitungan dari pendekatan MM tanpa pajak. Selanjutnya rumus MM dengan pajak. Kemudian yang ketiga, trade-off teori. Dalam menentukan struktur modal yang optimal, memasukkan beberapa faktor antara lain seperti pajak, biaya keagenan atau agensi cost, dan biaya kesulitan keuangan atau financial distress.
atau yang disebut biaya kebangkrutan atau reorganization, dan biaya keagenan yang meningkatkan akibat turunnya kredibilitas suatu perusahaan, tingkat hutang yang optimal ketika penghematan pajak mencapai nilai yang maksimum terhadap biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisien pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan. Yang keempat, pecking order theory. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Dalam pecking order teori ini tidak dapat struktur modal yang optimal. Secara spesifik, perusahaan memiliki urutan-urutan preferensi hierarki. Yang pertama, perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari internal. Yang kedua, jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih pertama kali dari sekuritas yang paling aman. Yang ketiga, terdapat kebijakan dividen yang konstan. Dan yang keempat, perusahaan akan mengambil portofolio investasi. Signaling teori mengembangkan model di mana struktur modal merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak sebagai sinyal yang lebih kredibel, dan investor akan diharapkan akan meningkatkan sinyal tersebut bahwa perusahaan mempunyai prospek yang lebih. Terakhir, ada teori asimetrik informasi. Suatu keadaan di mana pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Hanya pihak-pihak tertentulah yang memiliki informasi yang lebih. Terima kasih atas penyampaian saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.